Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, suhu di internal PDI Perjuangan menghangat. Sejumlah nama kader pun mencuat ke permukaan jelang Pilpres 2024. Para politisi PDI Perjuangan pun beda pendapat untuk mengusung kader di ajang Pilpres yang masih 3 tahun lagi. Internal PDI Perjuangan yang memanas jelang Pilpres 2024 tak bisa dipungkiri. Masing-masing kader mulai merapat dan bersiaga. Meski Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan beda pendapat antar kader adalah hal yang lumrah. Kami membuka diri, pernyataan dari Mas Musani mungkin karena memang melihat bagaimana kedekatan hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, karena selain aspek ideologi, faktor kedekatan kultural, kedekatan organisasi, kedekatan basis massa, kedekatan dari aspek strategik untuk memperluas basis massa itu juga akan menjadi pertimbangan. Bagaimana penjelasannya Bang Effendi? Dalam webinar bersama Medcom.id memperbincangkan tentang Puan versus Ganjar adalah politisi PDIP Effendi Simbolon menjadi salah satu kader PDIP yang meragukan bila Puan disandingkan dengan Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Coba dia keluar gitu, bahwa jualan ke 34 provinsi, kemudian didukung sama Mas Immanuel, Mas Adi, dan yang lain-lain, satrek tuh semua relawan-relawan hebat itu, pasti mau Prabowo juga nungsep pasti. Iya, nungsep semuanya, beneran, percaya deh sama saya. Justru Anda yang paling berpeluang, Anda terah Soekarno, Anda ketua DPR, Anda pernah menteri. Kalau gue jadi lu, gue udah duluan bilang maju. Beda halnya dengan politisi PDIP Andreas Hugo Pereira yang menyebut Puan punya potensi kuat tersendiri. Mbak Puan juga bagian dari nominasi, saya kira sangat pantas gitu. Keputusan itu seperti yang tadi saya katakan, itu hak prerogatif dari Ketua Umum untuk memutuskan, dan kami punya keyakinan dan tahu bahwa selama ini ya Ibu selalu membuat keputusan yang terbaik. Sementara dari hasil survei 6 lembaga survei pada April hingga Mei 2021, elektoral atau perolehan suara kader PDIP tertinggi diperoleh Ganjar Pranowo. Hal inilah yang diingatkan pengamat politik Adi Prayitno agar PDIP tak salah jalan untuk memilih dan mengusung calon atau kadernya di Pilpres 2024 mendatang. Maksud saya jangan salah memperlakukan Ganjar. Mungkin saja Ganjar memang dipersilakan untuk pergi, dibuang dan dikucilkan atau dirustriningsihkan. Tapi jangan kita Jangan sampai ada Raja Mesir yang memungut. ini kodenya Bang Adi nih. Karena banyak partai yang lain yang kita ibaratkan sebagai Mesir yang menyediakan karpet merah yang sama, ya kan? Apalagi sekarang partai-partai politik sedang melakukan satu beauty contest mencari figur di 2024. Dukungan untuk Ganjar Pranowo pun datang dari simpatisan Jokowi. Sosok Ganjar adalah sosok yang dilihat dan bisa dirasakan. Pertama dilihat kerjanya dan dirasakan hasil kerjanya. Dan inilah menjadi pertimbangan kita untuk, maaf Bang Effendi Simbolon, dengan segala hormat saya dengan abang aku ini yang luar biasa, kita mendukung Bang Ganjar ini untuk di 2024. Karena kami tidak punya kepentingan apa-apa, kami tidak mau terjebak dengan persoalan konflik internal partai. Di sisi lain, PDIP dan Gerindra juga harus mempertimbangkan partai politik pemegang suara dominan pada pemilu 2019, terutama yang menjadi koalisi di pemerintah hingga saat ini. Tim Liputan Metro TV. Ya, koalisi antar partai politik disebut-sebut mulai melakukan pemanasan menuju tahun politik 2024, sementara sejumlah lembaga survei mulai mengukur elektabilitas sejumlah nama potensial di Pilpres mendatang. Seberapa kuat nama-nama yang muncul di survei ini mampu bertahan, dan bagaimana juga peta dukungan partai politik yang nanti mungkin bisa saja mengubah peta nama-nama yang kerap mendominasi survei saat ini. Kami akan tanyakan langsung kepada Direktur Riset SMRC, Denny Irvani, yang bergabung langsung dari luar studio. Selamat sore, selamat malam. Mas Denny, apa kabar? Selamat malam Mas Wahyu, kabar baik. Baik, Mas Denny, sudah mulai menghangat ini padahal masih 3 tahun lagi. Tetapi kalau kita baca dari hasil survei SMRC misalnya di awal Maret kemarin ya, ini ada 15 orang, kemudian
Kalau saya lihat di atas itu ada Pak Prabowo Subianto, jauh gapnya dengan urutan kedua, ketiga yang mepet ke antara Mas Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Kemudian di bawahnya lebih padat lagi. Bagaimana dinamikanya saat ini kira-kira? Ya, baik. Pada awal Maret yang lalu, SMRC melakukan survei nasional dengan face-to-face dengan sampel lebih dari 1.000 responden untuk mewakili populasi nasional. Kami menemukan bahwa dalam pilihan presiden, masyarakat pada umumnya belum mengerucut pada satu nama tertentu saja, tetapi terdistribusi kepada banyak nama. Walaupun ada variasi di sana, kita melihat misalnya nama Pak Prabowo masih berada di peringkat pertama, kemudian Anies Baswedan, Ganjar Pranowo itu ada peringkat kedua hampir sama dengan elektabilitas sekitar 13 dan 12%. Lalu di bawahnya lagi ada Sandiaga Uno 7%, Ridwan Kamil hampir sama dengan Sandiaga Uno 6,7% dan seterusnya. Namun demikian, temuan penting dari survei ini adalah kami juga menganalisis lebih jauh bagaimana potensi masing-masing calon dengan membandingkan antara elektabilitas dengan popularitas masing-masing. Jadi kalau seorang calon itu dipilih karena dia sudah sangat terkenal, itu wajar. Yang menarik adalah bagaimana seandainya ada seorang calon yang tidak terlalu populer tapi punya elektabilitas lebih tinggi, dan itu kita analisis lebih jauh. Kami melihat memang di antara nama-nama tersebut Ganjar Pranowo adalah salah satu calon yang sangat potensial kalau kita bandingkan antara popularitas yang masih rendah, masih 54% yang tahu, tetapi punya elektabilitas yang sangat tinggi saya kira untuk sementara ini. Bagaimana dengan yang lain, misalnya dengan Mas Anies Baswedan, kemudian juga ini ada yang lebih ketat lagi, ada nama Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, AHY, kemudian Tri Risma hari ini yang keempatnya nempel gapnya itu hanya masih dalam batas margin of error. Ini kira-kira bagaimana perubahannya? Secair apa nanti akan bisa berubah? Berapa lama sampai bisa bertahan ini semuanya? Ya, tentu elektabilitas itu akan dinamis ya, tergantung bagaimana sosialisasi kerja politik yang dilakukan oleh masing-masing calon gitu ya. Sejauh ini nama-nama yang disebut tadi, statistically speaking itu adalah angka yang tidak signifikan berbeda. Jadi kita tidak bisa membedakan apakah Sandiaga Uno, Ridwan Kamil itu berbeda, siapa yang lebih tinggi, dan juga bahkan termasuk Agus Harimurti dan Tri Risma hari ini. Tetapi kita bisa cukup yakin bahwa nama-nama itu masih di bawah Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya sekitar 12%, yang dia relatifly sama atau seimbang dengan Anies dan sedikit di bawah Prabowo. Tapi Prabowo itu punya catatan tersendiri. Beliau ini sudah hampir 100% dikenal oleh warga. Maka dengan elektabilitas yang hanya sekarang itu 20,8%, kami lihat potensi beliau itu relatif lebih rendah dibanding Ganjar kalau kita bicara ke depan ya. Ya, mengingat popularitasnya sudah tinggi begitu sudah, ya. Mungkin paling tinggi di antara yang lain jelas ya. Betul. Sudah hampir 100% Pak yang kenal Pak Prabowo. Tapi yang memilih kan hanya 1/5, 20%. Sementara Ganjar, dia punya popularitas yang baru 50%, tapi elektabilitasnya sudah 12%. Dan itu sebagai nama baru menghadapi nama Pak Prabowo yang sudah mencalonkan beberapa kali, adalah sesuatu buat kami. Dia adalah aset yang terutama kalau kita lihat beliau adalah kader dari partai PDI. Ya. Saya kira Ganjar termasuk aset yang penting lah untuk PDI. Ya. Mas Denny, kita tahu di belakang nama-nama yang sudah beredar sejak awal tahun kemarin ini di survei SMRC dan juga banyak survei yang lain sebenarnya hampir mirip-mirip hasilnya begitu ya Mas Denny. Di belakangnya juga ada partai politik, mesin politiknya yang bergerak. Sudah sowan sana sini, sudah ada silaturahmi, bahkan sudah ada yang mengirimkan sinyal akan berkoalisi. Misalnya PDI Perjuangan dengan Gerindra, Pak Prabowo dan Mbak Puan. Itu bagaimana kemudian pengaruhnya kepada elektabilitas masing-masing kandidat ini atau masing-masing nama yang muncul di survei ini? Ya, kita perlu melihat bahwa kontestasi dalam pemilihan presiden itu tidak selalu berbanding lurus dengan pilihan pada partai politik ya, atau yang biasa kita kenal dengan adanya split ticket voting. Orang bisa saja memilih salah satu partai
tetapi belum tentu akan memilih calon yang diajukan atau diusung oleh partai bersangkutan jika calon yang bersangkutan yang diusung oleh partai itu tidak memenuhi kualifikasi yang diinginkan oleh konstituen gitu ya. Maka dari itu, kalaupun ada walaupun popularitasnya tinggi, elektabilitasnya juga tinggi, Mas Denny? Oh iya, kalau elektabilitas tinggi tentu saja itu salah satu ukuran ya. Cuma tadi kalau kita bicara koalisi antara partai, itu kan baru koalisinya, calonnya siapa kan kita belum tahu sampai sekarang ya. Apakah misalnya kalau misalnya jadi antara PDIP dengan Gerindra berkoalisi, tapi sejauh ini kan belum ada siapa yang dicalonkan, Pak Prabowo atau siapa sebagai presiden, calon presiden atau sebagai wakil presiden, itu sangat menentukan elektabilitas si calon presiden itu sendiri. Ya, Mas Denny, satu lagi dari nama-nama yang muncul kan ini masih banyak juga yang nirpartai begitu ya, tanpa kendaraan. Bagaimana peluang mereka? Ya, tentu saja itu sebuah tantangan ya bagi seorang calon atau tokoh yang cukup populer sebagai calon presiden mendatang seperti Ganjar atau Anies Baswedan. Bagaimanapun konstitusi kita sejauh ini masih mengharuskan seorang calon presiden itu diusung oleh partai atau gabungan partai politik. Karena itu tokoh-tokoh yang bukan ketua partai tentu halo? Ya, silakan Mas. Oke. Tentu punya tantangan bagaimana bisa dicalonkan oleh partainya masing-masing. Nah, kalau kita hubungkan dengan kasus sekarang, misalnya Pak Ganjar Pranowo, walaupun elektabilitasnya sangat tinggi, tetapi kalau dia tidak berhasil, misalnya mendapat dukungan dari partai politik, ya tentu tidak sia-sia ini popularitasnya sangat baik saat ini. Oke, baik. Kita nantikan saja bagaimana dinamikanya, apa yang terjadi karena waktu masih panjang, masih ada 1 tahun lagi. Setidaknya sebelum masuk 1 tahun terakhir sebelum 2024 nanti tahun politik ya. Terima kasih Mas Denny sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.